Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu. Sebelum itu, udah kenal belum namanya siapa? Sudah tahu Ibu? Belum. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Luki Dwi Fitriani. Bisa dipanggil Ibu Luki. Nah, hari ini kita belajar bersama. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang berani? Mas Nathan? Berani? Ya. Enggak, ya Ibu aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Suara Ibu terdengar ya? Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menganalisis data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Kemudian menunjukkan langkah penyelesaian soal cerita, diagram batang dan diagram lingkaran. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan diagram batang dan diagram lingkaran. Siapa yang mau membacakan? Kelihatan kan itu diagram lingkaran? Kelihatan, yuk siapa yang mau bacain? Ya, ya ayo yang tunjuk tangan. Diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran jika dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya kategori data. Iya, terima kasih. Namanya siapa? Iya, Tias. Nah, Tias betul ya. Nah, diagram lingkaran itu apa? Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Jadi juring itu juga bisa disebutkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya kategori data. Contohnya ada di sini. Jadi, diagram lingkaran itu dibagi menjadi dua, yaitu diagram lingkaran dengan satuan persen. Kemudian satunya lagi ada diagram lingkaran dengan satuan derajat. Perlu diingat ya anak-anak ya, kalau satu penuh ini lingkaran, kalau dia satuannya persen berarti berapa? Jumlah keseluruhannya satu lingkaran. Ada 100%. Kalau dia satuannya dengan derajat, berarti satu lingkaran penuh ini berapa jumlahnya? 360 derajat. Pinter. Diingat-ingat ya. Kalau nanti di soal diketahuinya dia dalam bentuk persen, berarti jumlah keseluruhannya di sini 100%. Tapi kalau dia diketahui dalam soal dalam bentuk derajat, berarti satu lingkaran penuh ini jumlahnya ada 360 derajat. Kemudian selanjutnya ada soal. Di sini ada ekstra apa aja? Ada pramuka, kemudian voli, basket, dan sepak bola. Betul. Yang diketahui datanya ada apa? Ekstra yang mana? Iya, basket 100 derajat. Kemudian, betul, sepak bola 72 derajat. Kemudian voli diketahui tidak? Voli? Tidak. Nah, di sini terlihat nggak nih ada namanya sudut siku-siku. Putih-putih ini kelihatan? Enggak. Nah, di sini
ada namanya sudut siku-siku. Jadi besar sudut siku-siku di sini adalah 90 derajat. Jadi voli mempunyai data 90 derajat. Jadi besok kalau anak-anak mengerjakan soal, ada tandanya kayak gini, L di pojokan di sudut gini, itu berarti menandakan bahwa itu adalah sudut siku-siku yang mempunyai besar sudut berapa? 90 derajat. Jadi yang nggak punya data itu yang pramuka, ekstra pramuka. Jadi kita harus cari dulu. Nah, di sini ada soal. SD Cempaka memiliki data ekstrakurikuler seperti gambar diagram di atas ini. Apabila banyak peserta didik yang mengikuti ekstra di SD Cempaka sebanyak 360 anak, berapakah jumlah peserta didik yang mengikuti ekstra pramuka? Nah, penyelesaiannya itu sama dengan yang tadi. Ada berapa tahap? Ada 4 tahap. Nah, ini nggak perlu ditulis. Kemudian tahap yang pertama itu jangan lupa diketahui. Anak-anak menulis diketahui dan ditanya yang sudah ada pada soal. Tadi diketahui sepak bola punya data 72 derajat, kemudian basket 100 derajat. Kemudian ada keseluruhan peserta didik ada 360 anak. Yang ditanyakan berapa jumlah anak yang mengikuti ekstra pramuka? Nah, karena tadi di sini diketahui dia dalam bentuk derajat satuannya, jadi satu lingkaran penuh itu berapa? 360 derajat. Dikurangi jumlah derajat dari sepak bola, ditambah basket, ditambah voli. Nah, jadi besar sudut pramuka berapa? 360 derajat. Dikurangi 72 ditambah 100 ditambah 90. Sama dengan 360 derajat dikurangi 262 derajat. Sama dengan 98 derajat. Sampai di sini masih ada yang bingung? Ya, kita udah tahu ya besar sudut pramuka berapa? 98 derajat. Kemudian berapa anak yang mengikuti ekstra pramuka? Nah, jadi di sini kan 98 nih. Kita tuliskan 98 per keseluruhan data. Karena menggunakan derajat berarti keseluruhannya ada 360 dikali 360 anak nih. 360 anak dari keseluruhan peserta didik. Jadi, hasilnya adalah 98 anak yang mengikuti ekstra pramuka. Kemudian ditulis kesimpulannya di sini. Jadi, banyak anak yang mengikuti ekstra pramuka adalah 98 anak. Jadi, langkah-langkahnya itu sama seperti diagram batang yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Ada 4 tahap, kemudian dituliskan yang diketahui dan ditanya, kemudian dijawab. Dan jika sudah diketahui datanya itu, dituliskan kesimpulannya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Mudeng atau mubeng? Mubeng? Mudeng ya. Anak-anak sekarang mengerjakan lembar LKPD secara mandiri. Nanti Ibu tanyakan berapa hasil dari soal tersebut. Sudah ada yang ketemu? Berapa persen anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Sudah ada yang ketemu? Berapa persen? Berapa? 20%? Iya. 20% dari mana? Caranya gimana? Ayo. Mendekati, ayo. Dari sudah ada yang bisa, Ibu tunggu 1 menit lagi. Nanti kalau ada yang belum bisa, kita bahas bareng-bareng. Nih. Nah, nanti anak-anak jika sudah selesai mengerjakan, boleh
hasilnya dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Asri atau ke WhatsApp-nya Ibu. Maksimal tugasnya itu hari ini karena besok libur. Jadinya harus dikirimkan hari ini. Sudah selesai? Sudah. Nah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi, sudah aktif pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Nah, anak-anak jangan lupa protokol kesehatan ya, biar kita terhindar dari apa? Iya, COVID-19 atau Corona. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.